Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafizatul Zahra, biasa dipanggil Hafiza, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan angkatan 2023. Kali ini aku akan mereview buku yang berjudul Pergulatan Feminisme dan HAM yang ditulis oleh R. Valentina Segala dan Elin Rozana yang berjumlah 175 halaman. Nah, jadi review buku ini sebagai bentuk dari tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi di buku ini menjelaskan mengenai sejarah para feminis untuk melakukan pergerakannya memperjuangkan hak asasi perempuan. Negara Indonesia tercatat sebagai negara hukum. Dalam setiap negara hukum memiliki ciri-ciri adanya jaminan perlindungan HAM, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, dan legalitas dalam arti hukum. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang perbedaan apapun. Perkembangan HAM dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat Magna Carta yang lahir di Inggris dan menjadi inspirasi perjuangan menuju kebebasan dan kesetaraan manusia. Memasuki abad ke-20, terjadilah Perang Dunia I dan Kedua yang menghancurkan banyak negara. Oleh karena itu, pada 24 Oktober 1945, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga keamanan dunia dan menjadi forum global yang menjunjung kesetaraan posisi, suara, dan kesempatan antar negara. Nah, jadi sejak masa awal berdirinya PBB, wacana mengenai masalah-masalah mengenai perempuan ini telah mengemuka. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB membentuk tim khusus untuk menyusun rancangan sebuah konvensi. Bersamaan dengan itu, tumbuh pula nih kesadaran negara-negara dunia tentang diskriminasi terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu, ia mengadopsi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW pada tahun 1979, yang mana Indonesia ini termasuk salah satu pesertanya di antara 185 negara lebih. Nah, CEDAW memuat 12 area hak asasi perempuan. Ke-12 area hak asasi perempuan ini mencakup hak sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, CEDAW ini memastikan bahwa pelaksanaan sistem hak asasi manusia ini yang holistik harus memasukkan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala bidang kehidupan umat manusia. Nah, jadi adanya CEDAW ini sangat bermanfaat ya bagi perempuan. Nah, jadi hak asasi perempuan pada pasca kelahiran CEDAW ini terus mengalami perkembangan. Mulai dari pertemuan internasional untuk melihat ulang kembali perkembangan dalam bidang penegakan HAM, konferensi yang menghasilkan deklarasi Beijing yang mana merumuskan aksi-aksi yang harus dilaksanakan untuk memajukan dan memberdayakan perempuan oleh PBB, keluarnya rekomendasi umum Komite CEDAW nomor 19 tentang kekerasan terhadap perempuan, hingga terciptanya optional protokol CEDAW yang memiliki makna penting bagi upaya penegakan HAM atau hak asasi perempuan itu sendiri. Nah, jadi dapat kita ketahui ya teman-teman bahwa pada awalnya berdirinya HAM ini belum tentu menjamin bagaimana para feminis mendapat perlakuan khusus dan masih dibatasi dalam banyak hal, sehingga para aktivis ini membuat gerakan untuk menjunjung tinggi hak asasi perempuan meskipun memiliki proses yang begitu panjang. Selanjutnya pada buku ini, Maggie Ham pada tahun 1990 menjelaskan feminisme sebagai ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena ia adalah perempuan. Dalam buku ini disebutkan juga terdapat dua aliran feminisme, yaitu feminisme liberal dan hukum yang berperspektif feminis. Yang menjadi perhatian para feminis liberal adalah pentingnya kebebasan individu dan keyakinan bahwa individu mempunyai hak-hak tetap yang harus dilindungi. Namun cenderung menekankan persamaan perempuan dan laki-laki tanpa mempertimbangkan realitas kelas dan penindasan yang terjadi oleh ideologi patriarki. Sedangkan hukum yang berperspektif feminis ini merupakan eksplorasi dan kritik pada tatanan teoretik terhadap interaksi antara hukum dan perempuan. Selain itu, penerapan analisis dan perspektif feminis ini terhadap lapangan hukum yang konkret. Dalam konteks HAM, dikotomi privat-publik inilah yang menyebabkan pengalaman perempuan diabaikan karena wilayah privat yang dilihat secara terpisah dan dunia publik tidak menjadi sorotan perhatian dari keseluruhan sistem HAM pada saat itu. Masih banyak menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bertentangan dengan CEDAW karena masih minimnya pemahaman aparat negara terhadap CEDAW.
Akibatnya, sebagai hukum positif, CEDAW belum diterima secara utuh oleh aparat negara. Nah, meskipun terjadi banyak hambatan, perjuangan para feminis ini akhirnya memberikan paradigma baru dalam HAM. Kelahiran CEDAW yang memunculkan terobosan-terobosan berhasil mengubah paradigma HAM yang cenderung patriarkis. Dengan kelahiran CEDAW ini berarti meniadakan dikotomi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sebelumnya terjadi. Dengan adanya CEDAW ini tidak ada lagi dikotomi publik-privat dalam pembangunan sistem HAM. Di Indonesia sendiri ini, pada awalnya pemerintah Indonesia tidak menerima semua ketentuan dalam CEDAW. Reservasi pasal tertentu yang menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya siap dan mampu dalam menegakkan hak asasi perempuan. Namun, disebutkan bahwa di sini pemerintah bukan menjalankan peran sebagai penjamin hak asasi perempuan, melainkan memperkokoh sistem yang dibangun untuk merepresi perempuan. Sementara itu, perempuan tidak memiliki akses yang memadai untuk turut serta dalam program legislasi nasional yang membuat rancangan undang-undang atau RUU prioritas dalam sebuah kurun waktu tahunan. Kondisi inilah yang mendorong sejumlah feminis dan organisasi perempuan membentuk sebuah jaringan kerja advokasi guna memastikan agar undang-undang yang akan dilahirkan dalam Proglenas mengakomodir kepentingan dan hak perempuan. Selain itu, maraknya peraturan daerah ini yang diskriminatif terhadap perempuan dapat dilihat sebagai persoalan terkait dengan menguatnya fundamentalisme yang mengatur ruang gerak perempuan ini mendatangkan kritis dan aktivis perempuan. Pemerintah seharusnya memberi perhatian lebih kepada pemenuhan hak asasi perempuan. Negara sudah seharusnya memprioritaskan lahir hukum positif yang menjiwai hak asasi perempuan ini. Jadi jika dilihat secara saksama, pada saat itu berbagai persoalan mendasar baik dalam substansi RUU maupun prosesi legislasi tersebut pada saat itu justru menguatkan pandangan patriarki yang mendiskriminasi perempuan, dan pemerintah tidak menjawab persoalan hak asasi perempuan ini, sehingga hak ini pada saat itu masih lemah. Gerakan hak asasi perempuan di Indonesia ini juga menghadapi kelemahan yang serupa dengan yang dihadapi gerakan pro rakyat lainnya, yaitu masih terpinggirkannya beberapa isu perempuan atau bisa kita sebut dengan minor. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penegakan HAM untuk perempuan tidak hanya mengikuti instrumen HAM internasional seperti CEDAW dan CRC, tetapi juga mencapai keadilan sosial global, membebaskan masyarakat dari penindasan, hegemoni, dominasi, dan kekerasan. Nah, di buku ini dijelaskan juga feminisme menolak neoliberalisme karena memperburuk ketidakadilan bagi perempuan melalui eksploitasi dan diskriminasi, serta memperkenalkan hierarki di antara perempuan, merusak lingkungan, dan merampas kedaulatan masyarakat. Para feminis ini menekan pentingnya pengalaman perempuan dalam wacana HAM, mengadvokasi kelompok rentan seperti perempuan minoritas, perempuan adat, pengungsi, perempuan yang kurang berkecukupan, penyandang disabilitas, dan perempuan lanjut usia. Dengan instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, dan lainnya, penegakan HAM harus menjadi kewajiban negara, berfokus pada mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan menghapus undang-undang diskriminatif. Feminisme ini juga menegaskan bahwa perjuangan HAM adalah tuntutan keadilan dengan tujuan memberikan keadilan bagi perempuan sebagai subjek utama. Menurut pendapat saya, buku ini sangat menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda saat ini karena menyajikan materi mengenai hak asasi perempuan yang mana tidak dijadikan hanya dari pandangan wanita ataupun satu kalangan saja, melainkan semua gender dan semua kalangan sebagai arahan kita dalam memperlakukan satu sama lain untuk tidak mendiskriminasikan serta memandang perempuan dengan sebelah mata, terutama pada zaman teknologi yang semakin canggih ini. Nah, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memperdalam mengenai sejarah perjuangan hak asasi perempuan. Namun, sayangnya kekurangan dari buku ini yaitu terdapat bahasa-bahasa yang cukup berat sehingga sedikit sulit dipahami untuk para pemula. Selain itu, terdapat beberapa pengulangan pembahasan yang membuat pembaca sedikit bosan dan bingung untuk memahami makna yang disampaikan. Namun, meskipun demikian, dari keseluruhan isi materi yang disajikan tetaplah sangat edukatif dan informatif bagi para pembaca. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.